Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, jumpa lagi dengan saya Rini Khoiria, CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Saya bertugas di SDN Negeri 2 Sawah Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mengenai koneksi antar materi modul 2.1 tugas 2.1 A9. Berikut penjelasannya. Setelah mempelajari pelajaran berdiferensiasi, saya mengubah pandangan saya tentang kebutuhan siswa dan proses belajar yang tentunya berbeda dengan siswa lainnya. Perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana kaitannya dengan modul sebelumnya? Yuk kita simak penjelasannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah mengajar dengan 29 cara berbeda untuk mengajar 29 orang murid. Bukan juga memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Bukan pula guru mengelompokkan anak yang pintar dengan anak yang kurang, memberikan tugas yang berbeda untuk setiap murid, dan juga bukan pembelajaran yang individual atau pembelajaran yang meraut atau kacau. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran proaktif dan berdasar pada asesmen, di mana kita harus memahami bahwa kebutuhan siswa itu beragam. Guru harus proaktif dalam berbagai cara guna melakukan perencanaan agar murid bisa belajar, serta belajar dengan melakukan asesmen terlebih dahulu atau membuat pemetaan kebutuhan. Nah, pemetaan kebutuhan siswa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil belajar. Untuk yang pertama, kesiapan belajar siswa, di mana yang kita pahami adalah tingkat keterampilan dan pemahaman dari masing-masing murid, kemudian konten yang dipahami serta konsep yang dipahami. Minat belajar siswa berkaitan dengan hobi, kesukaan, dan ketidaksukaan. Dan yang terakhir, di profil belajar siswa terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran visual, pembelajaran auditorial, serta pembelajaran kinestetik. Adapun 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah konten, yang kedua proses, dan yang ketiga produk, di mana ketiganya meliputi diferensiasi konten, yakni pembelajaran dengan menyesuaikan materi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, yaitu suatu proses yang harus dilakukan murid yang memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi materi. Dan yang terakhir, diferensiasi produk, yakni strategi memodifikasi dengan tagihan produk hasil belajar siswa dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid loh. Mengapa? Karena murid dengan minat yang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda, akan dapat dengan nyaman belajar sesuai dengan posisi mereka, sehingga kebutuhan mereka terpenuhi, serta rasa senang dan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Hal ini akan berkorelasi positif terhadap hasil belajarnya. Kaitan materi modul 2 ini dengan modul-modul pada pendidikan guru penggerak terdahulu itu sangat berkaitan, di mana yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid itu sangat unik.
mereka memiliki nilai dan sifat yang beragam. Tentunya ini sesuai dengan proses belajar berdiferensiasi, bahwa keunikan mereka, keberagaman mereka akan menjadi kebutuhan tersendiri bagi siswa yang harus dipenuhi oleh guru. Sedangkan kodrat zaman, tentunya guru tidak lagi hanya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan satu metode saja. Misalnya nih, dengan menggunakan papan tulis saja, tetapi terintegrasi oleh zaman. Misalnya, menggunakan video pembelajaran yang diupload di YouTube atau menggunakan pembelajaran audiovisual lainnya. Kemudian, inquiry apresiatif terhadap pembelajaran berdiferensiasi juga sangat terkait, di mana IA melihat anak adalah unik dan setiap anak memiliki sisi positif, dan dari sisi positif dan keunikan itulah yang menjadi dasar dari pemetaan kebutuhan pada pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak, di sisi guru berkontribusi dalam menumbuhkan budaya positif dan juga meningkatkan keterampilan siswa dengan melihat kebutuhan siswanya lewat pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hal ini akan menuju murid yang merdeka demi tercapainya visi sekolah merdeka. Demikian pemikiran saya mengenai koneksi antar materi di modul 2.1. Tentunya saya berharap ke depannya bahwa pendidikan di Indonesia ini akan terus berkembang dan maju. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator, pendamping praktik, dan juga rekan guru hebat seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, salam perubahan, Indonesia maju.